Alam kini telah berbeda, tak seperti yang dulu. Indah damaikan jiwa. Tuhan semesta alam, mohon ampuni aku yang tak bisa menjaganya. Semua itu kesalahan kita yang merusak keindahan alam. Jagalah bumimu, alam kini telah berbeda, tak seperti yang dulu. Indah damaikan jiwa. Tuhan semesta alam, mohon ampuni aku yang tak bisa menjaganya. Semua itu kesalahan kita yang merusak keindahan alam. Jagalah bumimu, semua itu kesalahan kita yang merusak keindahan alam. Jagalah bumimu. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema relasi roh kita dengan Tuhan akan lebih berkuasa daripada hanya teori rohani belaka gitu. Jadi teman-teman pada intinya gitu, pada umumnya hubungan kita dengan Tuhan itu seolah-olah cuman apa ya? Cuman bicara seperti tata tertib gitu, tata tertib kalau kita hidup, misalnya kalau kita di sekolah atau mungkin waktu kita di kerja gitu. Jadi batasnya seperti tata tertib teman-teman. Jadi tata tertib itu adalah satu aturan gitu, yang mungkin kalau dalam urusan rohani, teori rohani itu jadi seperti catatan aja gitu. Nah padahal yang namanya hubungan relasi kita dengan Tuhan itu, apabila kita hidupkan roh kita, roh Tuhan di dalam roh kita,
itu jadi akhirnya bukan cuma sekedar tata tertib teman-teman. Jadi benar-benar bahwa firman itu jadi hidup teman-teman. Kalau beda dengan tata tertib, kalau tata tertib kan atau hukum gitu ya, kan udah jelas aturannya seperti itu gitu. Tapi kalau dengan Tuhan itu seluruh firman Tuhan apabila kita dalami dan mengenal akan firman Tuhan itu bisa ada kanan, bisa kiri teman-teman, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Jadi firman itu hidup sekali teman-teman. Nah problemnya sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan menghendaki kita ke kanan gitu, atau Tuhan menghendaki kita ke atas ya, atau Tuhan menghendaki kita maju gitu. Lah caranya bagaimana? Nah ini kalau cerita di tata tertib kan nggak ada keterkaitan hukum itu ya dibakukan gitu. Kalau memang tata tertib katakan peraturan hukumnya katakan harus kanan ya kanan gitu ya, cuma satu, nggak mungkin ada hukum yang mendua gitu. Nah kalau cerita hukum yang mendua kan jadi pasal karet, orang-orang dunia nyebutnya begitulah. Nah ini yang orang dunia nggak suka kan, jadi pasal karet itu akan dibenarkan gitu untuk menjadi tidak karet lagi. Nah tapi kalau firman Tuhan itu beda, firman itu Tuhan itu seperti karet gitu. Jadi ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada maju, ada mundur gitu. Jadi banyak sekali varian itunya. Nah ini satu-satunya apabila kita pengen tahu apa yang Tuhan inginkan, rancangan kehendaknya buat kita, firman yang mana, itu kembali teman-teman. Relasi hubungan kita dengan Tuhan itu harus timbul gitu. Nah Tuhan sudah sediakan sarananya, yaitu bagaimana kita mau menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Nah di dalam roh Tuhan itu, ya roh Tuhan itu Tuhan tempatkan di dalam roh kita. Nah tinggal masalahnya apakah kita mengenal, mengerti tidak bahwa ada roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah ini yang kita mesti gali teman-teman. Jadi saya makanya pagi ini coba bikin tema hubungan relasi roh kita dengan Tuhan akan lebih berkuasa teman-teman daripada hanya teori rohani belaka gitu. Kalau hanya Tuhan hanya dijadikan seperti teori rohani belaka ya nanti akhirnya seperti tata tertib tadi, seperti hukum-hukum yang baku tadi gitu. Sedangkan kalau bicara firman Tuhan itu kalau kita dalami gitu, tidak ada firman yang baku teman-teman. Selalu akan ada pembandingnya gitu. Nah ini kembali lagi tinggal kalau kita sudah benar-benar mendalami pengenalan akan firman Tuhan dan sudah mengenal dan mengerti ya teman-teman, benar-benar mengerti gitu. Nah dan kita juga sudah menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya otomatis roh Tuhan di dalam roh kita akan hidup teman-teman. Akan ada kuasa untuk bisa ngomong bahwa ini mesti ke kanan, ini mesti ke kiri, ini mesti maju, ini mesti mundur, ini mesti naik, ini harus turun gitu. Nah itunya harus terjadi teman-teman. Ya ini kembali lagi maksud saya, jadi kalau sampai kita bisa sampai ada hubungan relasi roh kita dengan Tuhan, ya otomatis pasti kita bertuhan itu dengan cara yang beda teman-teman, bukan cuma teori saja gitu. Nah ini coba saya coba bacakan dulu gitu, teman-teman di kitab Lukas pasal 6 ayatnya 1 sampai 5 gitu. Ini isinya gitu teman-teman. Kalau cerita di perikopnya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat gitu. Kalau hari Sabat kan artinya dari sisi Nasrani hari Sabat adalah hari apa? Jadi seperti kalau di Muslim kan hari Jumatnya gitu kan. Nah ini kalau di Nasrani itu ada yang mengatakan Sabat itu hari Sabtu, tapi juga ada yang mengatakan bahwa Sabat itu hari Minggu gitu. Tapi intinya begitu. Jadi hari-hari suci ya yang dianggap oleh agama bahwa hari itu suci gitu. Nah ini saya bacakan teman-teman. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Nah kalau cerita hari Sabat itu diartikan saat itu tidak boleh ada satu aktiviti teman-teman. Jadi kita ini tidak boleh ada satu aktivitas yang nanti disalahkan itu hanya kalau ada aktivitas. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Nah ini aturannya memang begitu gitu. Kalau hari Sabat itu ya tidak boleh mengerjakan segala sesuatu. Lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar gitu? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya gitu. Memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Jadi si Daud juga seperti itu gitu. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Nah,
kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi intinya gitu teman-teman. Apabila memang roh Tuhan hidup di dalam kita gitu. Kadang-kadang yang tadi dikatakan teori-teori rohani itu jadi bisa dibedakan gitu, dirubah atau bagaimana istilah tepatnya gitu. Jadi bisa karena ada roh Tuhan di dalam kita, kadang-kadang teori roh itu tidak terlalu saklek lagi teman-teman. Kenapa? Karena firman, teori rohani yang berupa firman itu sudah hidup di dalam kita. Yang tadi dikatakan, jadi bisa boleh makan, boleh tidak. Nah kalau kita bicara firmannya baku gitu, kan aturannya kan begitu. Kalau kita mengacu ke tidak boleh hari Sabat, tidak boleh bekerja hari Sabat, tidak boleh mengambil makanan gitu, misalnya gitu. Ya itu kan seperti itu gitu. Teori rohaninya mati seperti itu. Tapi kalau kita bicara dengan roh Tuhan gitu, ini pasti ada firman lain yang mendukung gitu. Jadi boleh begini tapi gini. Ada seperti ini. Jadi firman Tuhan itu maka dikatakan hidup teman-teman. Tidak terlalu kaku mati gitu. Nah kalau yang kaku mati ya hukum-hukum yang di dunia memang dibikin harus mati gitu. Kalau enggak hukumnya jadi hukum karet gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Lukas 6 ayat 1-5. Intinya gitu teman-teman. Jadi ada priority khusus, ada kuasa khusus apabila bicara kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya di versus dengan jadi perintah peraturan firman-Nya gitu. Yang tadi saya katakan, karena kembali lagi roh Tuhan itu yang di dalam roh kita itu akan yang membimbing ya apa sih putusan yang terbaik dalam hal melakukan firman tersebut. Yang tadi dikatakan bahwa firman itu banyak kanan kirinya gitu, bukan cuma satu aja seperti hukum dunia gitu. Nah ini butuh roh Tuhan untuk bisa bantu, menolong, memilihkan, diandalkan untuk bisa katakan firman yang mana gitu, yang tetap akan kita lakukan. Nah di Nasrani teman-teman, gerakan hati, dorongan hati seperti ini disebutnya rema teman-teman. Tapi kalau cerita yang tertulis gitu, firman-firman tertulis ya disebutnya logos. Jadi ya cuman ya kalimat berupa teori rohani aja gitu. Tapi kalau rema itu tidak teman-teman. Jadi yang Tuhan dorong di hati kita bahwa ini firmannya harus seperti ini loh, firmannya harus kerja seperti ini loh gitu. Jadi ini yang kita harus bisa bedakan bahwa di kitab Lukas pasal 6 ayat 1-5 itu cerita seperti itu gitu teman. Jadi di sini di notes gitu, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi tidak ada aturan yang bisa mengalahkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah ini di pasal di kitab Lukas 6 ayat 1-5 seperti itu. Nah coba kita sambung teman-teman dengan kisah para rasul teman-teman. Coba teman-teman cari kitab para rasul ya, kitab kisah para rasul pasalnya 11 teman-teman. Ayatnya saya coba catat 22-30 teman-teman. 22-30 gitu. Nah ini kalau saya bacakan, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan itu. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan itu. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antiokhia gitu. Dia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen gitu. Kalau Kristen berarti kan kalau secara agama mungkin disebutnya Kristen itu agama gitu. Tapi kalau kita bicara rohani, ya arti Kristen itu ya mengikuti jejaknya Yesus gitu. Karena Yesus itu kan Yesus Kristus gitu. Nah ini yang Kristus ini menjadi Kristen gitu. Jadi sangat berbeda teman-teman bagaimana menganggap Yesus itu sebagai Kristen dalam arti kata kita pengikut Kristen, dan kita nyebut ya Kristen itu sebagai agama gitu. Kalau Kristen sebagai agama takutnya jadi ya akhirnya cuman ya seremonial, liturgi gitu. Ya cuman yang karakternya begitu, yang mendalami teori-teori firman gitu, teori-teori rohani tentang firman, cuman gitu aja. Tapi kalau cerita yang sebenarnya itu ya mengikuti
jejaknya apa yang dilakukan oleh Yesus gitu. Harusnya yang benar seperti itu teman. Jadi harus melakukan firman Tuhan yang bukan cuma sekedar agama liturgis atau seremonial aja, tapi lebih penting bagaimana melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut Kristen gitu. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius gitu. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang di Yudea gitu, yang diam di Yudea. Nah, hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua dan perantara dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, ini kalau saya baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 30, yang saya tekankan itu teman-teman itu jadi yang ayat 26-nya gitu. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-muridnya untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi murid-muridnya si Yesus ini disebut Kristen. Jadi murid-muridnya disebut pengikut Yesus Kristus. Nah, Kristus ini berubah menjadi Kristen gitu, namanya Kristus jadi Kristen gitu. Nah, cuman yang tadi saya katakan Kristen ini kalau kita bicara setelah zamannya Yesus gitu, Kristen itu jadi akhirnya seperti terkesan ada yang mengenal-mengerti lebih dalam dan melakukan bagaimana mengikut seperti Yesus. Tapi juga banyak orang yang bicara Kristen itu hanya sebagai simbolik sebuah agama aja gitu. Jadi akhirnya ya rutinitas beragama gitu ya. Beragama berarti seremonial, liturgis gitu ya. Cuma sebatas itu aja, membahas soal teori-teori. Tapi tidak dibahas lebih dalam, ditekankan untuk melakukan firman benar. Kalau cerita cerita kitab Perjanjian Baru gitu, awal waktu Yesus dengan murid-muridnya itu benar-benar bukan ributin masalah teori, tapi bagaimana mempraktekkan teori-teori firman Tuhan tersebut gitu. Jadi lebih melakukan firman Tuhan dibanding ya cuma sekedar membahas teori saja gitu. Kalau teori-teorinya nggak ada habis-habisnya dan juga tidak punya pengalaman apa-apa teman. Ya bagaimana kita bisa punya pengalaman mengalami firman Tuhan apabila kita tidak melakukan firman Tuhan gitu. Dan yang Tuhan inginkan bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan. Itu yang lebih penting. Nah, jadi kalau arti Kristen yang sebenarnya ya berarti ya harus mengikuti Yesus Kristus gitu. Harus melakukan apa yang Yesus Kristus lakukan. Dan ya salah satunya di dalam Yesus melakukan hidup itu kan sangat menderita dan bukan sukacita gitu. Banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus, bahkan sampai wafat di kayu salib kan, disalibkan sampai wafat di situ, dibangkitkan sama Tuhan gitu. Nah, akhirnya ya ada cerita Roh Kudus itu gitu. Jadi dengan Yesus kembali ke surga dengan Tuhan Allah. Nah, akhirnya Tuhan Allah kirim Roh Kudus gitu kepada setiap kita. Seperti halnya waktu Yesus pertama turun ke dunia juga sama teman-teman. Roh Kudus kan diutus oleh Tuhan Allah untuk ada di dalam rohnya Yesus gitu. Sehingga ya ada satu kuasa gitu yang benar-benar dahsyat di dalam Yesus. Nah, kita juga seharusnya sama teman-teman. Harusnya sama juga memiliki kuasa itu gitu. Nah, tinggal ya bagaimana caranya kuasa itu bisa lebih dibesarkan lagi gitu, semakin besar kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita berupa kuasa Roh Tuhan itu gitu. Bagaimana bisa lebih dimuliakan lagi dengan cara ya perbuatan kita teman-teman. Ya bagaimana seperti saya mungkin sebagai pengusaha yang ada di marketplace di sekuler, ya bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara bersaksi gitu, bersaksi apa yang saya alami bersama Tuhan dan di koridor firman Tuhan itu yang ada jalur firman Tuhannya gitu. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 6 ayat 15 dan saya sudah bacakan kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya 22-30. Nah, saya coba masuk ke dalam apa yang terjadi dalam hidup saya, di dalam saya gitu. Nah, persepsi relasi kita dengan Tuhan akan sangat bergantung pada kedalaman pengenalan serta pengertian akan firman Tuhan, dan juga akan sangat bergantung
seberapa banyak gitu, seberapa banyak kita dalam kenyataan-kenyataan hidup bersama dengan roh Tuhan ini ya tercermin gitu dalam cerita Raja Daud dan Yesus serta murid-muridnya dalam yang tadi kitab Lukas 6 ayat 1 sampai 5 tadi, teman-teman. Jadi ya itu di situ kan diceritakan Raja Daud kan berarti tidak apa ya, seolah-olah terkesan melanggar dari yang sudah firman Tuhan perintah peraturkan gitu. Begitupun Yesus kan gitu, melanggar gitu kalau kita bicara di kitab Lukas 6 1 sampai 5. Tetapi kan Yesus katakan, firman Tuhan katakan bahwa ya apabila teori-teori rohani itu baku seperti itu, ya akan kalah gitu, kalah kuasa dengan apabila kita menghidupkan rema gitu di dalam hati kita untuk ngatasin yang apa firman Tuhan bertolak belakang itu gitu. Jadi ada apa ya, ada ya kalau bicara teori ini judulnya kan saya sengaja cantum itu tuh, relasi roh kita dengan Tuhan akan lebih berkuasa gitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu melalui roh Tuhan, melalui roh kudus itu akan lebih berkuasa daripada cuma teori-teori doang yang tertulis itu, teman-teman. Jadi nggak boleh, Daud nggak boleh ngambil makanan, Yesus nggak boleh misalnya muridnya ngambil bulir gandum gitu karena lapar. Tapi dalam arti kalau kita hidupkan roh Tuhan gitu, ya ada hak khusus lagi yang dari Tuhan gitu, yang bisa mengalahkan yang kuasanya lebih besar daripada teori-teori rohani yang tertulis gitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa alangkah baiknya, alangkah benarnya apabila kita bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga ada kuasa lebih yang timbul di dalam kita oleh karena roh ya itu hidup bersama roh Tuhan atau roh kudus tadi gitu, sehingga banyak teori-teori yang bisa dikalahkan gitu oleh yaitu rema tadi gitu. Hubungan relasi pribadi kita dengan pribadi Tuhan melalui roh Tuhan atau roh kudus yang ada dalam roh kita akan jauh lebih memiliki kuasa daripada hanya sekedar teori-teori rohani saja gitu, teologi kan. Kuasa roh Tuhan dalam kita akan terjadi oleh firman Tuhan yang dihidupkan oleh roh Tuhan berupa rema gitu. Jadi yang tadi dikatakan dengan hati dorongan hati ya, rema itu berarti kan dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang dari roh Tuhan gitu. Jadi kalau kita bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, akhirnya ya lebih tepat ya waktu kita ngambil langkah-langkah firman mana yang kita akan lakukan gitu, ya lebih tepat karena ada dorongan dari roh Tuhan kepada kita, roh kudus kepada kita, atau orang muslim katakan nur gitu, ada dorongan di hati kita ya untuk melakukan firman-Nya yang ini loh gitu. Jadi lebih tepat teman-teman daripada yang kita cuma nebak-nebak sendiri, bisa resikonya bisa salah kaprah gitu. Nah, adapun teori-teori rohani, teologi gitu, hanya ada di kisaran atau pembahasan ya. Adapun teori-teori rohani, teologi hanya ada di kisaran pembahasan dan pendalaman firman secara teori-teori saja tanpa melakukan firman, sehingga tidak mengalami hidup bersama Tuhan itu. Jadi kalau kita bicara terlalu teologi itu takutnya itu ya cuman membahas firman Tuhan tanpa di push gitu, tidak di push untuk melakukan firman Tuhan gitu. Jadi dari teori ke teori lah akhirnya kan ya susah ya, kata ini kata tokoh ini kata tokoh itu gitu. Nah sedangkan Tuhan kan bukan bicara kita pengen compare dengan orang lain. Tuhan ingin kita melakukan firman itu ya pribadi ke pribadi gitu, bukan kata orang, kata si metro rohani A, B, C, D, E gitu, atau kayak tetangga kita A, B, C, atau seperti teman kita A, B, C, atau seperti ya bukan begitu gitu. Yang namanya Tuhan itu pengennya pribadi kita yang langsung kena dengan pribadi Tuhan dan firman Tuhan gitu, bukan di perantara orang lain lagi gitu. Hubungan relasi yang benar adalah bagaimana kita hidup sebagai pelaku firman Tuhan agar serupa dengan gambar Tuhan itu. Serupa adalah belajar hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diperatukan firman Tuhan, sehingga kita harus dalam
pengenalan dan pengertian akan firman gitu. Jadi serupa itu ya berarti kita harus bisa harus bisa maksimal mengenal gitu teori-teori firman, mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah kita harus dalam sekali teman-teman. Tapi itu kan baru serupa gitu. Tapi kalau gambaran Tuhan ya berarti gambaran Tuhan adalah ya cerminan akan kemuliaan Tuhan yang semakin besar gitu dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, yaitu seperti di kitab 2 Korintus 3 pasal 18 tadi gitu, dimana untuk mengenal dan mengerti serta lakukan firman Tuhan, Tuhan telah diberikan pada setiap kita roh Tuhan ya, atau Roh Kudus atau Nur tadi. Jadi tadi dikatakan untuk bisa melakukan firman Tuhan teman-teman, ya Tuhan katakan yang pertama roh Tuhan itu kan jelas teman-teman. Ya bagaimana kita kalau cerita mau mengenal Tuhan mungkin masih pakai dari kita pribadi kan, mau nggak mencari Tuhan, mau nggak mengenal Tuhan gitu. Tapi kalau sudah mengerti teman-teman, rasanya kalau tidak ada roh Tuhan yang memberi kemampuan kita mengerti gitu, rasanya mengerti akan firman itu susah sekali teman-teman. Karena firman itu rata-rata bertolak belakang dengan apa yang dunia katakan, apa yang dunia inginkan gitu. Sangat berbeda teman. Jadi kalau tanpa ada roh Tuhan, pengertiannya bisa meleset gitu. Nah jadi untuk sampai bisa mengerti itu, harus bisa mampu mengerti itu, ya ini udah setat nih, harus ada roh Tuhan, Roh Kudus atau Nur di dalam kita, ya sampai kita bisa mengerti gitu maksud Tuhan apa. Jadi kita bicara benar yang dengan cara benar gitu. Soalnya kalau kita bicara secara umum teman-teman, kalau cerita orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, ceritanya beda. Tidak bicara Tuhan-Tuhanan gitu. Tapi kalau bicara orang yang punya keyakinan, banyak sekali orang punya keyakinan itu ya percaya Tuhan dengan pikiran perasaan yang kendak sendiri, dan juga bisa juga merasa mengenal Tuhan dengan pikiran perasaan yang kendak sendiri lagi gitu. Jadi akhirnya banyak sekali kalaupun yang mereka coba mau mempelajari firman Tuhan gitu, yang dikhawatirkan itu tidak terjadi kedalaman pengenalan akan firman Tuhan. Ya cuman sekedar ya dibaca lagi firman Tuhan itu adalah cuman teori-teori saja gitu. Nah akhirnya waktu itu dianggap teori semua, ya akhirnya firman tidak hidup teman-teman. Ya tidak bisa hidup. Akhirnya keseharian orang-orang yang punya keyakinan itu ya tidak bisa hidup benar-benar dengan Tuhan. Ya dia cuman sepihak yang merasa bahwa dia percaya Tuhan, dia mengenal Tuhan, tapi dengan tanpa dasar yang benar gitu. Nah ini yang sayangkan ini teman-teman. Jadi apa ya? Bagaimana harusnya kita mengerti akan firman Tuhan itu dengan cara yang benar, ya tidak jauh-jauh, yaitu kuncinya harus menghidupkan roh Tuhan dalam arti kata untuk mengerti firman Tuhan, dan juga butuh roh Tuhan, Roh Kudus atau Nur tadi ya untuk kita mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau tanpa ada kekuatan untuk roh Tuhan di dalam kita, rasanya nggak mungkin gitu kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini maksudnya seperti itu. Nah roh Tuhan atau Roh Kudus akan menjadi nyata jika hati kita berbalik kepada Tuhan gitu ya, maka Tuhan akan ambil selubung itu. Jika tidak, maka selubung ini akan menutupi hati kita gitu saat membaca firman Tuhan. Nah ini ada di 2 Korintus teman-teman, di 2 Korintus pasal 3 ya ayatnya 12 sampai 18 gitu. Nah ini cerita soal terselubung gitu. Jadi kembali lagi yang namanya firman Tuhan itu apabila kita tidak buka selubungnya, ya maka kita membaca firman itu seperti teori teman-teman. Tidak bisa dipraktekkan gitu. Nah ini karena memang di firmannya katakan begitu gitu. Ya bahwa di kitab 2 Korintus 3 pasal 3 ayatnya 12-18 dinyatakan begitu. Jadi ada semacam selubung yang menutupi kita sehingga kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu bahwa ada firman yang mestinya hidup gitu.
hidup di dalam kita, tapi karena kita tidak tahu, jadi akhirnya ya firman itu akhirnya mati, teman-teman. Coba saya cari teman-teman ya, 2 Korintus 2 Korintus pasalnya 3, teman-teman. Pasalnya 3 ayatnya itu coba kita cari dari 12 sampai 18, teman-teman. Nah, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu gitu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tuh, itu katakan seperti itu, teman-teman, di 2 Korintus ya. Kalau diteruskan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka gitu. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya gitu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dan dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar gitu. Nah, ini kalau kita bicara terselubung itu maksudnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau coba ya, kalau teman-teman simak sekali lagi gitu. Jadi coba teman-teman baca, udah ada belum 2 Korintus pasal 3 ayatnya 12 sampai 18, teman-teman, bunyinya gitu. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian gitu. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ini cerita mukanya Musa bercahaya, akhirnya umatnya nggak kuat, akhirnya malah ditutupi muka Musanya gitu, karena bercahaya terang sekali gitu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, ini maksudnya di sini gitu. Kalau kita camkan ayat 14, teman-teman, hanya Kristus saja itu maksudnya ya hanya orang yang yang mau hidup dengan mengikuti Yesus Kristus gitu. Ya, ini kembali ke Kristen tadi kan. Ya, bagaimana bisa mengikuti pola hidup Yesus Kristus. Nah, bagaimana pola hidup Yesus Kristus itu berbeda dengan manusia pada umumnya, karena di dalam Yesus Kristus itu ada roh Tuhan gitu. Ada Roh Kudus di dalam dia. Nah, ini maksudnya gitu, teman. Jadi karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi hanya orang yang memiliki Roh Kudus gitu, Roh Tuhan saja yang bisa menyingkapkannya gitu. Nah, ini teman-teman di generasi kita sekarang itu sebenarnya semua sudah ada Roh Tuhannya, tinggal kita mau hidupkan atau tidak gitu. Kalau kita bisa menghidupkannya, Roh Tuhan di dalam kita, ya kita bisa menyingkapkan, teman-teman. Nggak beda dengan Yesus gitu. Nah, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Dan kalau kita tidak menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita nggak hidupkan Roh Kudus atau Nur di dalam kita, ya tetap katanya ada selubung gitu. Jadi hanya firman Tuhan itu cuma bicara teori aja karena nggak ngerti gitu, ya karena terselubung itu. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, jadi kalau kitanya berbalik gitu, ya untuk lebih kepada Tuhan dalam arti kata yang melakukan firman Tuhan kan. Apabila kita benar-benar melakukan firman Tuhan gitu, sebab Tuhan tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, maka Tuhan akan ambil selubung itu gitu, sehingga kita bisa mengerti firman. Ya, ini balik lagi rema, teman-teman. Ini kan cerita rema nih. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, dalam arti kata menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, ya maka selubung itu diambil daripadanya. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang memberikan rema kepada kita gitu. Ya, sehingga yang tadinya kita tidak tahu maksud firman itu jadi tahu, teman-teman. Jadi menjadi tahu gitu. Nah, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, ini kembali lagi, kalau kita udah bicara menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, berarti ada kemerdekaan. Ya, tidak terkungkung harus teori-teori rohani aja, tapi lebih dibebaskan lagi gitu. Ya, istilah di rohaninya dimerdekakan itu, lebih merdeka gitu. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi akhirnya kita itu
bicara firman Tuhan itu ya benar-benar kita melakukan dan mengalami firman Tuhan gitu, bukan cuma teori saja gitu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ya maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi kita harapkan gitu, kita bergaul dengan ada relasi hubungan dengan Tuhan itu ya seperti itu, teman. Ada bahasa yang lebih memerdekakan, lebih fleksibel, lebih privilege gitu, lebih khusus ya seperti itu. Jadi kalau kita tidak menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, ya akhirnya ya kita cuma jadi seperti orang beragama dalam arti kata, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam tata tertib rohani saja gitu loh, seperti itu. Padahal Tuhan ingin kita tidak berhenti di situ. Tuhan ingin kita benar-benar menghidupkan Roh Tuhan di dalam kita, sehingga ya ada kemerdekaan yang lebih di dalam melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini yang akhirnya bisa membuat orang-orang lebih apa ya, waktu kita memberitakan firman Tuhan, ya orang akan lebih terbuka gitu, lebih terbuka, dan bisa orang-orang yang kita beritakan firman ini akan juga bisa merasakan seperti kita. Akhirnya Tuhan itu hidup di dalam kehidupan mereka gitu. Nah ini yang kita harapkan seperti itu, teman. Mudah-mudahan dengan hari ini saya sharingkan hal seperti ini, ya khususnya hubungan relasi roh kita dengan Tuhan akan lebih berkuasa daripada hanya teori rohani belaka, bisa ditangkap teman-teman. Dan apabila ada gunanya, ya nggak ada salahnya teman-teman juga sharingin ke yang lain gitu, ke keluarga atau teman-teman yang lain, sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita semua gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.